Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, salam sehat dan damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Ibadah Minggu 11 September 2022 dengan tema ibadah Pertobatan Diri Membawa Sukacita di Surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang perlu melakukan pertobatan? Mereka yang dianggap atau dinilai pergi dan menghilang seperti domba yang Yesus ceritakan dalam perumpamaannya. Seringkali inilah yang menjadi fokus perhatian kita, sehingga kita menginginkan mereka yang pergi dan hilang ini kembali dan bertobat. Alih-alih mereka kembali dan bertobat, justru mereka makin menghilang. Melalui ibadah ini, kita akan melihat bagaimana tindakan Yesus saat berhadapan dengan situasi seperti ini. Berkat kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Esther Setianingrum dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Jemaat diundang berdiri, marilah kita mengawali ibadah dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, lila musik berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengawali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama mendalami satu tema yang berbunyi
pertobatan diri membawa sukacita sorga. Melalui tema ini kita semua diharapkan dapat menghayati bahwa kasih Allah terus mencari yang terhilang, sehingga ada sukacita besar yang membawa manusia dan seluruh ciptaan kepada sebuah keutuhan. Sekaligus diingatkan bahwa pertobatan adalah respon syukur atas anugerah Allah yang menyelamatkan tersebut. Firman Tuhan berdasarkan kitab 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa seringkali kami lalai dan enggan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Seringkali kami menyakiti hati Engkau dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami ingin terus hidup di dalam anugerah-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya hanya kehendak Tuhan saja yang berkuasa dan yang memampukan kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah-limpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita pun
Pilihannya pun tepat bagi orang tersesat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran untuk pelayanan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kini saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga fokus perhatian kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga hanya suara-Mu sajalah yang kami dengarkan. Kami siap Tuhan disapa oleh firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 hingga 14. Anak lembu emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita akan membaca Mazmur 51 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pernah mendengar istilah balelo?
atau pembangkang, Bapak Ibu? Biasanya kalau ada orang atau sekelompok orang yang memilih untuk tidak sejalan, memilih untuk punya pemikiran yang berbeda, memilih untuk apa yang dia putuskan tidak sesuai dengan norma-norma pada umumnya, pada saat itu kita akan mengatakan orang tersebut, kelompok tersebut adalah orang atau kelompok yang balelo. Karena dia beda sendiri, karena dia cari jalan sendiri, karena dia memilih punya pemikiran, pemahaman yang berbeda. Dia tidak mau ikut apa yang sudah diputuskan bersama-sama. Dia tidak mau berjalan bersama-sama. Dan tindakan-tindakan itu kemudian dinilai, dikategorikan sebagai tindakan-tindakan yang balelo, pembangkang. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini ada di sekitar kita, Bapak, Ibu, dan saudara? Apakah di sekitar Bapak, Ibu, dan saudara ada orang yang balelo, ada orang yang membangkang? Apakah di sekitar Bapak, Ibu, dan saudara ada orang yang memilih untuk berjalan di jalan yang berbeda, memilih untuk punya pemikiran yang berbeda? Kalau ada Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara akan lakukan terhadap orang-orang yang seperti ini? Kalau di sekitar kita menemukan ada orang-orang yang balelo, ada orang-orang yang pembangkang, yang cari jalan sendiri, yang gak mau berjalan bersama, yang tidak mau mengikuti apa kata kesepakatan bersama, sebagai pengikut Kristus, apa yang akan Bapak, Ibu, dan saudara lakukan? Hari ini kita akan belajar dari satu perumpamaan yang cukup populer, yaitu perumpamaan domba yang hilang. Jadi seperti yang kita ketahui bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara, Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7 khususnya menceritakan tentang bagaimana Yesus menjawab keluhan atau ketidaksukaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di awal cerita ini, disampaikan sebuah kejadian, sebuah fakta, sebuah realita bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya pergi kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Menarik Bapak, Ibu. Kenapa mereka tidak pergi kepada ahli-ahli agama mereka? Kenapa mereka tidak pergi pada pemimpin-pemimpin agama mereka? Kenapa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa memilih untuk pergi mencari Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, menyimak apa yang Yesus sampaikan? Kenapa mereka tidak pergi kepada pemimpin agama mereka, kepada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat? Rupanya Bapak, Ibu, dan saudara, respon orang-orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang membuat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa memilih pergi kepada Yesus dan bukan kepada mereka. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat tahu bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa pergi kepada Yesus, mereka bereaksi. Mereka menyampaikan keluhan. Iya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang Farisi, ahli Taurat, merasa dirinya paling benar, paling suci, sehingga perasaan superioritas itu berimplikasi pada kehilangan perasaan empati dan enggan menghampiri, berkomunikasi pada mereka yang berdosa. Di orang-orang berdosa, para pemungut cukai merasa bahwa orang-orang Farisi, para pemimpin agama mereka bukan orang-orang yang bisa berempati. Orang Farisi, ahli Taurat,
merasa paling benar, merasa paling suci, dan dia protes ketika tahu ada banyak orang mencari Yesus dan bukan datang kepada mereka. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus tahu apa yang dikeluhkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus melakukan sebuah counter culture. Jadi yang umumnya dilakukan oleh kaum beragama saat itu adalah menjauhi orang yang dipandang balelo atau tidak suci itu. Jadi ketika ada orang yang berdosa, ada pemungut cukai, kaum beragama, pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat ini justru menjauhi. Justru tidak mau berdekatan dengan mereka. Tetapi Yesus mengambil tindakan radikal, paradoksal. Yang tidak hanya sekedar berbeda, tetapi sungguh-sungguh radikal. Apa yang Yesus lakukan? Ia menerima orang-orang berdosa dan ia makan bersama dengan orang-orang berdosa itu. Sebuah tindakan yang hampir tidak akan mungkin dilakukan oleh kaum beragama pada saat itu, apalagi pemimpin agama, orang Farisi ahli Taurat. Ketika mereka tahu ada orang-orang yang balelo, yang tidak suci, yang berdosa, orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama ini akan menjauhi, tidak mau berkomunikasi. Tapi Yesus mengambil tindakan radikal, paradoksal. Ia menerima dan ia makan bersama. Bukan saja menerima, tetapi menjalin relasi, berkomunikasi di sana melalui makan bersama itu. Ada hubungan yang sedang dijalin oleh Yesus bersama dengan orang-orang berdosa yang pada saat itu dijauhi oleh kaum beragama karena mereka balelo, karena mereka tidak suci. Untuk mempertegas tindakan Yesus yang radikal paradoksal ini, Yesus kemudian menyampaikan sebuah perumpamaan. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini mau menunjukkan bahwa Yesus mengambil langkah yang tidak lazim pada saat itu. Ketika orang Farisi ahli Taurat memilih untuk pergi menjauhi orang-orang berdosa, Yesus mempertegas tindakan radikal, paradoksal, dan kontroversial dia dengan memberikan sebuah perumpamaan. Dari perumpamaan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menemukan ada beberapa tindakan atau beberapa hal yang Yesus sebenarnya sedang tunjukkan dan sampaikan kepada orang banyak pada saat itu dan kepada kita khususnya hari ini. Langkah pertama yang Yesus sampaikan adalah bahwa gembala itu rela pergi, menempuh resiko demi mempertaruhkan domba lain. Dan apa yang gembala ini lakukan sebenarnya mau menunjukkan kasih yang tidak efektif. Tapi justru itu yang dikerjakan. Tidak efektifnya di mana, Bapak Ibu? Bagi kebanyakan orang, mungkin bagi kebanyakan orang, untuk apa cari yang satu? Toh masih ada yang 99. Untuk apa mempertaruhkan hal yang paling penting, keselamatan nyawa, untuk cari yang satu? Toh ada yang 99 ini.
Tapi Yesus mengajarkan step yang pertama adalah bahwa gembala itu dia rela pergi menempuh resiko demi mempertaruhkan domba yang lain. Dia memikirkan satu domba yang hilang dan sesat ini. Dia memikirkan keselamatannya si domba yang satu ini, yang balelo ini, yang gak tahu kenapa tiba-tiba dia pergi dari kawanannya. Gembala ini mempertaruhkan hidupnya, nyawanya, untuk cari yang satu, yang dianggap balelo, yang dianggap pembangkang itu. Langkah yang kedua, dia mencari dengan cermat, Bapak Ibu. Mencari satu domba sampai menemukan yang hilang. Dan mencari sampai menemukan itu tentu tidak mudah. Domba itu termasuk binatang yang perlu penanganan khusus begitu ya Bapak Ibu. Domba itu bukan termasuk binatang yang pintar atau cerdik. Mereka cenderung bodoh sehingga mereka senangnya bergerombol. Karena kalau satu pergi nanti yang lain ngikutin begitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika dia seorang diri hilang, terpisah dari kawanan teman-temannya, kita bisa pastikan bahwa si domba yang hilang ini akan kebingungan. Dia akan panik, dia pergi kemanapun tanpa dia tahu tujuannya. Dan si gembala untuk mencari sampai menemukan yang hilang ini tentu tidak mudah. Dia tidak tahu arah kemana si domba itu pergi. Dia butuh ketekunan, ada proses, ada perjuangan, dan ada kecermatan sampai akhirnya dia tahu, oh dombaku ada di sana. Dia mencari bukan hanya sekedar mencari, tapi dia mencari dengan cermat. Ada proses, ada perjuangan, mungkin juga ada kegagalan di sana. Sudah dicari ke tempat A ternyata tidak ada, mungkin ke tempat B, cari di tempat B juga ternyata tidak ada, dan seterusnya. Tapi dia mau mencari sampai menemukan, meskipun tahu itu tidak mudah. Langkah yang ketiga adalah ketika dia sudah menemukan domba yang hilang itu, dia mensyukuri, bukan menghakimi. Kecenderungan orang mencari itu adalah untuk dihakimi. Oh, saya cari nih yang satu supaya nanti saya marahin dia, saya interogasi dia, kenapa dia kok bisa-bisanya kepikiran untuk pergi, menghilang. Kecenderungan orang itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada satu yang balelo, satu orang yang membangkang begitu ya, dia akan cari, betul, dia akan cari, tapi kemudian setelah dia dapat, dia akan interogasi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, harusnya kan kamu begini, harusnya kan kamu begitu, dan seterusnya. Tapi gembala ini enggak Bapak Ibu. Gembala itu bersyukur, dan perasaan sukacitanya itu, ungkapan syukurnya itu dia wujudkan dengan mengadakan pesta. Dia mengundang orang lain, mengundang tetangga-tetangganya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat jalan Yesus, cara Yesus berhadapan dengan realita ada orang-orang yang dianggap sesat, dianggap balelo, dianggap pembangkang. Dia pergi, dia cari dengan cermat, dan dia bersyukur, bukan dihakimi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dalam kehidupan beriman kita saat ini, sosok gembala dan domba itu di Indonesia kan punya citra seperti ini. Kita menganggap bahwa pendeta itu adalah gembala dan umat adalah domba-dombanya. Tapi permasalahannya adalah bahwa tidak semua pendeta
berperan selayaknya gembala dalam Alkitab. Apalagi ketika dia berhadapan dengan domba-domba yang balelo tadi. Permasalahannya, tidak semua pendeta berperan dan melakukan langkah-langkah seperti yang Yesus sampaikan pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada kecenderungan untuk merasa diri benar. Ada kecenderungan untuk ingin menyalahkan. Ada kecenderungan untuk ingin menghakimi dan seterusnya. Tapi hari ini kita sungguh-sungguh belajar dan diingatkan, ditegur dengan begitu keras dan nyata. Bagaimana seharusnya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang dianggap balelo atau membangkang tersebut. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai orang-orang pengikut Kristus menginginkan bahwa mereka yang balelo, mereka yang pembangkang ini melakukan pertobatan. Tentu kita menginginkan mereka kembali lagi ke jalan yang benar bersama-sama dengan kita semua. Tentu kita semua menginginkan hal tersebut. Tapi ketika bicara tentang pertobatan seperti tema kita hari ini, ternyata saya menemukan bahwa pertobatan bergantung pada sosok pemimpin yang juga memberi teladan dan perjuangan pemimpin tersebut. Kalau tidak ada pemimpin yang mau memperjuangkan, berkorban, menerima, seseorang tidak akan pernah tahu bahwa dirinya sedang tersesat. Tidak mungkin seorang bisa bertobat bila sang pemimpin memilih untuk di dalam posisi yang aman, nyaman, tidak berani ambil resiko. Ketika seseorang diminta untuk ayo bertobat, tetapi dia tidak memperjuangkan, dia tidak berkorban, dia tidak menerima, maka bisa jadi orang tersebut merasa bahwa oh saya baik-baik saja kok. Tidak mungkin seseorang bisa bertobat bila sang pemimpin memilih untuk dalam posisi aman, nyaman, tidak berani ambil resiko. Karena apa? Karena berdasarkan Lukas 15 ayat 1 sampai 7 yang tadi kita baca bersama-sama, kita bisa menilai seorang pemimpin bahwa pemimpin itu dia tidak akan menghakimi. Seburuk apapun kesalahan, seberat apapun pembangkangannya, sejauh apapun dia tersesat, dia tidak akan menghakimi. Dia punya penerimaan yang tulus tanpa syarat dan ketentuan. Dia juga akan berani mengambil resiko, bukan cari aman. Seorang pemimpin berdasarkan apa yang Yesus sampaikan di dalam Lukas 15, dia juga mau memperjuangkan dan merayakan perubahan. Ketika ada yang sungguh-sungguh bertobat, dia akan apresiasi dengan luar biasa. Dia akan terima, dia akan sambut dengan sukacita. Nah, apakah hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita bersama? Bagaimana kita melihat para pemimpin-pemimpin agama, para pemimpin-pemimpin spiritual? Apakah mereka melakukan seperti apa yang Yesus sampaikan berdasarkan Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ini? Jika menginginkan seorang umat atau domba bertobat, maka pemimpin gereja harus bertobat terlebih dahulu, sehingga dapat mencari dan menerima umat yang hilang serta menjadi teladan bagi umat. Tidak akan ada domba yang kembali bila gembala tidak memiliki hati dan tindakan seperti yang Yesus ceritakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang membutuhkan penerimaan itu. Dan kalau kita sudah diterima dengan begitu luar biasa oleh sang gembala yang baik itu, maka mari kita lakukan penggembalaan itu pada orang lain. Cari, terima, dan apresiasi.
maka perubahan yang nyata itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menerima setiap orang di dalam kehidupan ini seperti Engkau menerima kami. Mampukan kami Tuhan untuk mencari yang terhilang, mencari dengan cermat sampai menemukan dan menerimanya kembali. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan juga menerima pertobatan sesama kami seperti yang Engkau ajarkan. Mampukan kami ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Untuk segala hal yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk keluarga, untuk kesehatan, tubuh jasmani, untuk pekerjaan, untuk kebahagiaan, dan apapun itu Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Kebaikan Tuhan selalu ada dan terus melimpah dalam kehidupan kami. Maka ajar kami terus untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah rasa syukur kami ini Tuhan, pada saat ini kami teringat akan rekan-rekan sahabat kami yang pada saat ini tidak dalam kondisi fisik jasmani yang sehat. Mereka yang lemah karena sakit penyakit, ataupun dalam proses pemulihan, ataupun mereka yang sudah lanjut usia. Bagi mereka Tuhan, kami saat ini hendak berdoa, mendukung mereka. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami ini, ketika mereka berjuang, ketika mereka berupaya untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, Tuhan hadir di dalam upaya-upaya mereka. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan memampukan mereka untuk melihat rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terkhusus kami berdoa untuk para orang tua yang di dalam lanjut usianya mereka terbatas karena fisik. Kami tetap meyakini dan percaya bahwa sekalipun kondisi fisik mereka lemah dan terbatas,
sukacita mereka tidak pernah terbatasi oleh apapun, karena Engkau hadir dalam hati dan hidup mereka. Engkau selalu menolong dan melindungi para lansia ini, sehingga mereka semakin tahu dan semakin menyadari bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan bagi pergumulan yang terus persekutuan ini gumulkan. Kami percaya setiap kerinduan yang terus didoakan, kerinduan yang terus mereka upayakan dan perjuangkan, tidak akan berakhir sia-sia. Oleh karena itu, ketika Engkau hadir dalam perjuangan-perjuangan mereka, cinta kasih Tuhan menolong mereka, supaya di dalam perjuangan yang mereka sedang lakukan ini, hikmat dan cinta Tuhan menguasai, sehingga apapun yang mereka kerjakan, semua berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Kerinduan demi kerinduan yang terus mereka upayakan, kami yakin dan percaya pada saatnya nanti Tuhan akan jawab seturut dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah selalu baik adanya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah begitu banyaknya hal-hal yang dipikirkan oleh pemimpin bangsa ini, biarlah kami sebagai warga negara yang baik mendukung para pemimpin bangsa ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat terus mendukung setiap kebijakan, keputusan, dan apapun yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini. Karena kami tahu, para pemimpin bangsa ini, Engkau yang pilih, Engkau yang lengkapi, dan Engkau juga yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah Tuhan doa-doa kami. Ada banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi kami percaya bahwa Engkau jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan. Kami menutup doa ini dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, sungguh luar biasa pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur kali ini ketika kita masih beribadah secara online. Bapak dan Ibu, kami harapkan langsung mentransfer persembahan syukur Bapak dan Ibu melalui rekening yang terpampang di layar. Tetapi juga tidak mengurangi
hal yang sungguh menjadi syukur Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk mengumpulkan di rumah masing-masing, dan ketika kesempatan menjadi lebih baik, Bapak dan Ibu boleh menyerahkan persembahan kepada bendahara gereja. Persembahan syukur kali ini akan diiringi pujian dari nyanyian persembahan KJ 302 bait pertama sampai dengan ketiga. Sebelum kita melakukan persembahan, landasan firman Tuhan persembahan kali ini terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita memuji nama Tuhan. Bersembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku padamu dan merasa dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada setiap umatnya. Mari kita datang membawa persembahan syukur kita. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah, supaya persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan undur dari ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan masuk kepada pengutusan. Oleh sebab itu, marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 38 bait yang pertama dan bait yang kelima, telah kutemukan dasar kuat. Putra
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kini mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.